Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kita belajar lagi ya soal etik ya dari Rocky Gerung. Judulnya di Rocky Gerung Official. Sudah itu ya sudah ternotifikasi ya. Soal ndasmu etik Prabowo. Sudah ingatkan kita pentingnya etik bagi kepala negara. Yang nonton banyak ini 295.000 viewers 20 jam yang lalu ya, sehari yang lalu saya belum lihat ya gara-gara ngurusin piscoknya. Kita klik ya. Wah, iklan apa ya? Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali ketemu lagi di akhir pekan ini dan yang senang juga bisa ngobrol dengan Bung Rocky. Pakai kacamata dia. Kelihatan lagi stay gitu, tidak tidak mobile, tidak on the road seperti biasa. Oh, di rumahnya ya, di Sentul ya. Iya nih, saya lagi di Sentul dan hiking dan 2 hari ini saya hiking terus karena udaranya lagi enak. Yes, oke. Penting itu. Tapi saya kira kita tentu mengucapkan ke kita ya, karena ada setidaknya satu tokoh penting dan istri tokoh penting. Karena kalau kita ngomongin istri itu kan biasanya ada daging di balik laki-laki hebat, ada perempuan hebat gitu. Sebenarnya yang hebat perempuannya bukan laki-lakinya. Yang pertama adalah wafatnya Pak Kuntoro Mangkusubroto. Saya kira di luar jabatan pemerintahan yang dicatat orang itu adalah perannya dalam BRR di Aceh dan Nias ya, waktu bencana tsunami besar-besaran yang saya di sana tahun 2004 lalu. Dan kemudian yang kedua istrinya dari Habib Rizik Syihab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya, saya berduka atas meninggalnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Almarhumah istri dari Habib Rizik. Dan ini lihat ya, orang non muslim itu masih bisa menghargai dengan mengatakan Habib Rizik. Sementara ada wartawan Islam itu ngomong dengan kasar, itu dengan ngomong Rizik ya. Termasuk Ade Armando. Coba kalah secara etik dengan orang yang nonis ya, non muslim, Rocky Gerung. Tapi karena standar etika dia tinggi dan dia bisa masih menghargai Habib Rizik Syihab ya dengan mengucapkan Habib. Tapi ada wartawan Islam di media itu, baik di televisi maupun di cetak, itu bikin saya kesel tuh, ngomong sembarangan, manggil nama Rizik dan ucapan-ucapan yang nggak pantas. Emangnya susah ngomong Habib? Nggak ada ucapan yang penuh penghormatan gara-gara perbedaan politik. Harusnya punya standar etik bahwa Habib Rizik, pandanglah dia sebagai manusia juga. Meskipun Habib Rizik adalah lawan politik yang paling berat, tapi apresiasi, penghargaan terhadap lawan politik itu menunjukkan siapa diri Anda sebagai lawan Habib Rizik. Mutunya, kualitasnya maksudnya. kita tahu bahwa kehidupan Habib Rizik itu betul-betul bergelut dengan upaya untuk menyatakan diri bahwa negeri ini juga mayoritas Muslim dan karena itu nilai-nilai Islam harus juga dijadikan sebagai acuan sosial tuh. Saya kira bagian itu yang kita ingat, dan tentu dalam upaya untuk mewujudkan sebetulnya cita-cita itu, karena cita-cita juga cita-cita pendiri bangsa yang melekat di dalam Piagam Jakarta. Jadi orang selalu ingat seolah-olah Habib Rizik ingin menghidupkan Piagam Jakarta. Saya kira salah itu, sebab dihidupkan tidak dihidupkan itu udah jadi bagian dari sejarah kita. Karena itu Muslim value dalam politik yang seringkali dipaketkan soal itu politik identitas, itu adalah permainan pemerintah. Dan Habib Rizik selalu distigma dengan politik identitas. Padahal bangsa ini dari awal hidup dengan identitas. Dan Muslim itu adalah identitas kultural kita tuh. Dan itu yang harus kita. Islamic values adalah bagian yang melekat dari kehidupan seorang muslim dan identitas bangsa ini yang memang mayoritas Islam. Tapi pemerintah yang zalim, yang mungkin ya adalah anak cucu Romawi atau anak cucu dari
Snogorkronya itu suka memposisikan ya tokoh-tokoh Islam yang ingin menjaga dan merawat marwah bangsa ini, bangsa Indonesia yang penuh dengan umat Islam itu suka dipojokkan, distigmakan kata Habib bukan Habib Rocky oleh Rocky Gerung di stigmakan dengan cara negatif sebagai politik, memainkan politik identitas, padahal identitas kita adalah menjadi acuan sosial dan nilai-nilai Islam. Itu kan kenyataan historis ya, sampai kenyataan etis ya. Pasti. Selain dia bisa berubah menjadi kekuatan politik, tetapi secara primer dia adalah identitas kultural bangsa ini. Dan tentu perjuangan Pak Habib Rizik itu sejajar dengan backup atau dapur yang dihidupkan terus, keluarga yang dipelihara terus melalui aktivitas domestik sang istri yang sekarang almarhum. Jadi saya berduka cita. Juga Pak Kuntoro, saya cukup kenal karena sering diskusi. Dan Kuntoro itu mewakili satu kemampuan teknokratik yang di dalamnya ada value, bahkan boleh saya sebut ada nilai etis pada almarhumah tadi karena berupaya untuk membackup politik Pak Habib Rizik dengan cara dia sendiri. Demikian juga Pak Kuntoro. Kuntoro itu orang yang bisa diajak diskusi untuk menilai apakah pembangunan itu sekedar teknokratik atau harus juga diasuh dengan nilai-nilai etis. Nah, kesan saya dalam banyak kesempatan berdiskusi dengan almarhum Pak Kuntoro, dia justru mempromosikan kemampuan kita untuk melihat bangunan itu dari sisi kemanusiaan. Dan itu yang menyebabkan orang percaya kalau Aceh itu dipimpin oleh Kuntoro, karena Kuntoro mengerti bahwa ethics first, ya, etika itu lebih penting daripada upaya untuk membangun infrastruktur Aceh itu. Nah, Aceh sampai saat ini juga masih mengalami dilema karena orang Aceh selalu merasa kok ada yang nggak tuntas ya di Aceh soal GAM, soal tsunami segala macam tuh. Sehingga kita butuh sebetulnya basis etis untuk mengembalikan harga diri bangsa ini. Basis etis. Nah, untuk kedua almarhumah itu kita mengingat bagian-bagian yang sublim dari manusia, yaitu dorongan dari awal untuk memuliakan sesama manusia. Dan Kuntoro melakukan itu di Aceh, dan almarhumah istri Habib Rizik itu melakukan itu walaupun diam-diam, tapi dia mensponsori satu upaya untuk memulihkan ingatan kita bahwa bangsa ini pernah didirikan dengan pikiran dan pernah diasuh secara etik. Ya. Canggih ya penjelasan Rocky Gerung yang biasanya kita hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendengar sebuah berita duka dan berita kematian, tetapi melalui celah-celah bibir Rocky Gerung itu kematian bisa diolah ya dengan bangunan argumentasi atau bangunan narasi yang indah tentang pentingnya penghargaan, pemuliaan terhadap manusia dalam proses-proses pembangunan, baik pembangunan bangsa maupun pembangunan sebuah keluarga dalam konteks istri Habib Rizik Syihab yang almarhumah itu. Luar biasa ini, satu khususnya saya belajar ya tentang bagaimana dia bisa melihatnya di balik yang tersurat atau di balik sebuah berita kematian. Meskipun Rasulullah juga mengingatkan kita semua, kafa bil mar'i al maut mau'izah. Cukuplah maut itu adalah pelajaran bagi orang yang hidup. Kafa bin nafsi, kafa bil mar'i al maut mau'izatun. Ucap Rasulullah, satu ungkapan pendek yang penuh dengan makna yang mendalam. Saya kira tidak mudah ya hidup orang seperti Ibu Fadlun ini, istrinya Habib Rizik Syihab, yang mendampingi suaminya dalam situasi semacam itu, dan juga tidak mudah orang seperti Pak Kuntoro itu menegakkan standar etik dalam situasi masyarakat kita sekarang yang menganggap etik itu bukan satu hal yang penting. Orang lebih pada terjebak pada legal formal gitu, karena selama aturan undang-undangnya boleh ya kenapa, apa masalahnya kan gitu. Ya itu saya kira tuh. Jadi duel antara etik dan hukum dan yang legalistik sebetulnya duel palsu. Sesuatu yang legalistik dia menjadi legal justru karena diasuh secara etik. Kan itu intinya kan. Jadi bangsa ini juga bangsa yang dimerdekakan karena imperatif etis, karena keinginan kita untuk memuliakan manusia tuh. Karena itu kemerdekaan kita didasarkan pada perjuangan etik. Itu jangan sampai dilupakan tuh. Dan semua hal yang berbau etik itu kadangkala
dianggap ya itu etiknya jauh sekali lah dari kehidupan teknokratik kita. Enggak, manusia itu hanya bisa ditumbuhkan melalui keakraban etik. Sesuatu yang diatur secara hukum itu teknis sekali itu, yang diatur secara teknokratik apalagi itu. Itu kan kita hanya lihat bangunan kosong gitu. Kalau kita sebut oh itu bangunannya hebat, iya, tapi itu bangunan yang kita lihat dari perspektif arsitektur teknis. Kalau kita lihat dari perspektif etis, kita mesti lihat bangunan yang hebat itu memberi suasana kebahagiaan apa tidak tuh. Jangan-jangan bangunan yang masif itu justru membuat kita merasa terteror dengan struktur yang tiba-tiba menyerang kita dengan secara visual kan. Mestinya begitu. Dan konsep-konsep pembangunan Pak Jokowi juga terlalu teknokratik. Teror kita. Presiden IKN itu di dalamnya tidak ada value. Padahal software dari politik adalah etik. Software apa sih, software dari apa? Tanah Presiden IKN itu di dalamnya tidak ada value. Padahal software dari politik adalah etik. Software dari politik adalah etik. Ya, menurut sosiolog Swedia yang menulis ASEAN Drama, Indonesia atau negara-negara berkembang adalah soft state ya. Negara yang lembek, etiknya lembek ya. Hukumnya juga lembek. Siapa sih itu namanya itu? Sosiolog Swedia, pengarang ASEAN Drama yang 4 jilid itu. Dan duel palsu tadi diungkap oleh Rocky Gerung bahwa etika itu berhadapan secara diametral dengan hukum. Itu sebenarnya duel palsu. Padahal harusnya seluruh proses pembangunan itu didasari oleh pembangunan etik ya. Dan kemerdekaan itu adalah perjuangan etik karena berusaha untuk memuliakan manusia dengan cara melepaskan diri dari penjajahan ya. Jadi jangan dilupakan kata Rocky Gerung bahwa pembangunan kita ya itu adalah perjuangan kita dulu. Mendirikan kemerdekaan adalah perjuangan etik dan tidak bisa etika itu kemudian diturunkan standarnya. Dia bersifat mutlak dan membimbing bangsa kita ini menuju kepada pemuliaan manusia dan menghargai warga negaranya sendiri, yaitu menghargai, pemerintah menghargai warganya sendiri kalau dia memang memiliki standar etik yang tinggi. Pembangunan bukanlah hanya untuk pembangunan dan mendirikan gedung-gedung seperti IKN yang menteror kita, tapi tidak membuat orang Indonesia sendiri merasa bahagia. Karena nilai-nilai atau values-nya itu hilang demi sebuah pencapaian yang teknokratik. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Terusin sendiri ya. Kalau saya kan tujuannya belajar dan bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojo Lali 6 Syuhada alhamdulillah sudah rapih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran selesai. Terima kasih.
Assalamualaikum. Untuk pengecoran Masjid Ojolali. Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lagi karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Ojolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada pada juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Kalau nggak dikerjain nggak enak juga ini kalau yang disuruh tukang. Ya benar kok. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Ya kan namanya bang menung aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Kata tulangkan lo kata bang Iri tulangkan nih. Jadi orang kan kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam ya. Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh.
Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.